diberi karunia bunga terus susah. Rayu para sutresna budaya yang saya hormati, di pagi hari yang cerah ini saya akan bahas satu episode yang mana topik kali ini adalah kita mau melihat sebetulnya menurut pengertian penghayat pada umumnya, khususnya Angesti Samponaning Kautaman, apa tahu sebetulnya kondisi keadilan dari Tuhan pemberi hidup, Tuhan Maha Pencipta. Nah, ada dua kata atau tembung Jawa untuk bahasan kali ini, yaitu dua hal yang serba bertentangan. Yang pertama itu bunga, tembung bunga. Bunga itu artinya senang, gembira, seneng-seneng lah. Lawannya adalah dalam bahasa Jawanya susah. Susah itu kondisi yang bertentangan dengan kondisi bunga. Nah, pada umumnya gampang sih, jadi cuman masalahnya dua kata ini tidak tahu ya, kalau kami memang melatih diri untuk memahami bahwa ini karakter manusiawi yang diberikan oleh Tuhan. Jadi akan kita lihat bahwa semua orang yang pernah dilahirkan di dunia ini mesti diberi karunia bunga terus susah. Nah, bunga susah ini hampir di hari-hari kita, kehidupan kita sehari-hari pasti ditemui dan itu saling berganti. Permasalahannya di sekarang ini masyarakat Indonesia, khususnya terutama dunia, itu kadang-kadang saya prihatin tidak memperhatikan bunga dan susah ini. Nah, langsung masuk ke keseharian masyarakat Indonesia yang sekarang ini. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, cita-cita sebagian besar masyarakat Indonesia, orang-orang Indonesia, apalagi masa seperti ini, itu berusaha untuk memperoleh capaian-capaian atau prestasi-prestasi kehidupan pribadi yang dari hari ke hari makin berlebih. Dalam bahasa Inggrisnya itu to have more, to be more, in order to be more. Jadi berusaha supaya menjadi berlebih, kemudian usaha itu menghasilkan hal yang lebih lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada batasnya, tidak ada. Nah, akibatnya perilaku yang demikian ini di luar kesadaran dia mempunyai pandangan, mempunyai pemikiran bahwa sebetulnya apa yang dicapai itu adalah dalam rangka sadar atau tidak itu memasuki dunia kompetisi antar individu. Jadi masyarakat saling berkompetisi untuk tadi to have more, to be more, in order to have more. Nah, seperti itu. Wah, jadi saingan. Jadi prestasi-prestasi yang sifatnya lahiriah atau zaman sekarang istilahnya materialistik atau materialistis, apa-apa serba benda, diukur serba benda, itu menjadi satu nilai yang dipraktekkan oleh masyarakat kita yang sebetulnya komit sila pertama berketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini akibatnya semuanya masuk ke dalam kompetisi. Satu orang dengan individu yang lain tidak mau kalah, dia mesti harus lebih tinggi. Nanti menjadi lebih tinggi lagi terus seperti itu. Dengan
secara tidak disadari meninggalkan bahwa yang menjadi lebih tinggi, status sosialnya lebih tinggi, kehidupannya lebih nyaman dan sebagainya, itu tidak pernah bersedih atau bersusah. Setiap hari kok isinya itu hidup sehari-harinya tuh seneng-seneng aja, bunga terus, tidak pernah ada susah. Nah, beda. Sebaliknya, masyarakat yang tidak bisa berkompetisi itu menjadi masyarakat yang tertinggal, yang di bawah, atau masyarakat miskin. Nah, karena apa? Orang yang sini ini ketakutan kalau menjadi miskin, lalu dia berusaha dengan berkompetisi. Nah, ini ada dampak yang lain. Kalau kalangan bawah ini tidak mampu berkompetisi dengan yang atas, lalu menimbulkan perilaku yang menyimpang, yang menjauhi norma. Yang miskin ini dengan segala cara yang melanggar hukum, melawan peraturan-peraturan yang ada, lalu berusaha untuk ke sini karena tahu bahwa di sini isinya bunga-bunga tok, seneng-seneng tok. Yang di sini susah, yang di sini punya perkiraan, ini yang masyarakat bawah ini isinya sedih terus, susah terus setiap hari. Sebetulnya tidak demikian. Nah, mari kita bahas. Persaingan itu terjadi dalam satu keluarga. Bapak, ibu, anak, anaknya mulai gede-gede bersaing dalam satu keluarga. Ini menimbulkan friksi atau gesekan-gesekan, luasnya nanti friksi sosial di dalam masyarakat. Sehingga konflik itu melebar dari keluarga ke masyarakat, satu RT, RW, satu kampung, satu kota. Friksi ini makin bisa meluas lagi. Friksi ini akhirnya ada yang di lingkup bangsa negara, ada negara-negara yang dikatakan negara kaya, lalu ada negara miskin. Nah, negara miskin ini kepingin menjadi negara kaya, tapi isinya ya tidak harus sesuai dengan mereka dulu bagaimana menjadi kaya, ya toh. Percaya aja deh, ini karena kalau negara yang kaya itu dibangun atas dasar konflik sosial, pasti di dalam negara kaya itu ada korban yang sampai sekarang pasti masih ada friksi sosial. Ya karena apa ya? Sesuatu ada yang salah. Padahal sudah 2 kali perang dunia, friksi ini terjadi antar bangsa. Padahal di situ kita tahu bahwa kehidupan berketuhanan di luar wilayah Indonesia ini biasanya atas dasar ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran etika, ajaran-ajaran moral. Tapi hingga tahun 2000 lebih ini friksi itu masih ada. Berarti tidak ada gunanya apa ya? Tidak bisa memperbaiki. Kalau terjadi friksi atau benturan-benturan sosial, ini mestinya kita berpikir, loh, kenapa? Sebetulnya beban kehidupan bermasyarakat dalam satu lingkungan itu menjadi berat kalau makin banyak mereka yang masih dikira hidupnya susah. Artinya kelompok-kelompok bawah, kelompok-kelompok yang isi kesenangannya dikit. Makin sedikit kelompok-kelompok yang merasakan bahwa dunia ini isinya kesenangan-kesenangan. Ini makin tinggi, ini tetap saja. Nah ini friksi sosial ini lalu yang menimbulkan secara keseluruhan semakin banyak orang yang miskin, semakin sedikit orang yang kaya, itu beban sosial semakin berat. Mengapa? Ya karena pemerintah, kalau pemerintahnya berfungsi, itu mesti menyantuni yang miskin, diangkat dikit-dikit. Nah ini untuk satu negara, untuk satu internasional bangsa. Nah ada badan-badan internasional yang terpaksa membantu. Nah ini kan biaya. Secara keseluruhan belum tentu biaya itu diambilkan dari kelompok-kelompok negara-negara atau bangsa-bangsa yang kaya. Mereka tidak rela. Nah mereka nggak mau ke sini juga, tapi yang di sini mau ke sana. Nah ini friksi sosial tapi secara global. Nah sebetulnya ada kesalahan apa sih di sini? Nah di sini kembali ke kata bungah itu apa? Kata susah itu apa dalam bahasa Jawa. Nah kata bunga kalau ditulis dengan huruf Jawa itu huruf dasarnya atau legenonya, ada huruf telanjangnya itu
bo, ngo, ho. Nah, bo ini artinya perintah, perintah ya. Bo itu aba-aba atau perintah. Tapi kemudian dikasih kaki, di suku menjadi bunyi bu. Nah, terus nga itu lungo, pergi tetap. Tapi kemudian ha, ya, bu, nga, ha, hanya itu di pangku, dibuat enak. Nah, lalu jadi bo, suku, ngo, baru terus deknyan. Deknyan itu oh di pangku nggak bisa, terus menjadi kecerdasan. Jadi ada perintah yang mana kita akan menuju atau pergi ke yang artinya yang serba enak, itu bunga. Nah, di lawan katanya adalah susah. Susah itu s, sa, ha. Nah, sa ini adalah dari asal katanya rasa. Jadi rasa bunga, rasa susah. Nah, rasa itu sendiri artinya frekuensi, vibrasi, getaran dari alam semesta ciptaan Tuhan, itu yang masuk sebagai perintah yang harus dilaksanakan bu. Terus kemudian pergi ke suatu capaian tertentu, ngo, yang mana di sana ada menjadi satu kecerdasan. Susah, rasa susah itu adalah vibrasi getaran dari alam semesta, pemberian Tuhan Yang Maha Esa, masuk ke tubuh seseorang, diolah di dalam pikiran, kemudian rasa ini lagi, tapi lebih dilaksanakan, lebih difokuskan pada rasa tadi. Rasa dilakukan, bunyi su. Nah, sa ini juga rasa lagi, tapi rasa yang mana? Yang mana rasa dari yang maha, supaya bunyi sah. Nah, maha itu tidak bisa dipangku, lalu sa yang terakhir itu wejnyan. Jadi rasa dilaksanakan, rasa yang dibuat enak, itu susah. Itu artinya susah. Sekali lagi susah agak beda dengan bunga. Kalau bunga tadi masuk, apa-apa perintah masuk, berusaha menuju suatu titik capaian tertentu, tapi kecerdasan. Kalau susah enggak, susah itu getaran rasa dari luar tubuh manusia, ya, pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang dilaksanakan bukan perintah, tidak ada perintah, tapi kita melaksanakan rasa yang sudah berkembang dalam diri. Kemudian rasa itu akan mendatangkan manfaat, menjadi kecerdasan juga. Akhirnya sama-sama kecerdasan. Bunga yang menghasilkan akhirnya menghasilkan suatu kecerdasan, susah ya sebetulnya suatu kecerdasan. Nah, ini satu alternatif atau tadi melihat friksi sosial dan sebagainya. Nah, ini kata bunga dan kata susah. Nah, kalau kita lihat sekarang realita, ambil satu contoh. Musim-musim begini ini mau pilkada, itu kan ada seseorang yang berusaha capaiannya itu menjadi wali kota atau bupati. Nah, dia sudah mengeluarkan untuk ini enak, ini isinya mesti enak-enak, yang senang-senang secara umum. Nah, calon bupati ini kemudian kampanye dan sebagainya, mengeluarkan uang banyak, gitu. Nah, akan datang rasa bunga atau suka kalau 90% perhitungan suara, nah, dia katakan menang. Nah, ya naik tingkatnya menjadi wali kota atau bupati. Tapi ada kemungkinan sudah mengeluarkan biaya dan sebagainya, kemudian pilihan terjadi, tapi dia hanya dapat 5%. Kalah dia di dalam pengambilan suara. Ini yang menimbulkan rasa susah. Di sini loh. Jadi nggak jadi bunga, tapi dapatnya susah. Nah, kalau yang dapatnya susah ini ternyata di kelas-kelas yang status sosial tinggi pun ada susahnya. Itu. Tapi kembali ke yang awal tadi, bahwa bunga susah itu selalu bergandengan, berdampingan, berganti-ganti setiap individu, durasinya tidak sama. Ini tadi kalah itu susah sebentar, tapi yang lain nanti bunga susah itu tidak untuk capaian tertentu. Di lain pihak ada kelompok
masyarakat yang dikatakan miskin. Memang kalau miskin itu tidak berisi bunga, isinya susah terus nanti dulu. Kere, sekere apapun hidupnya menggelandang. Atau nah, menggelandang tidur kalau tidur nggak punya rumah, tidurnya di emperan toko yang sudah ditutup, supermarket gitu. Malam-malam diusir dia sama petugas ketertiban umum karena mencurigakan dan sebagainya. Kebetulan hujan deras. Dia diusir dari situ. Pergi, wah itu hujan deras, basah kuyup, nggak punya, mau ngiyup saja nggak boleh. Nah, terus kemudian, nah ini dirasakan. Ini yang namanya penuh dengan susah tadi, rasa susahnya, ya toh. Jadi rasa susah, rasa yang dibuat enak gimana? Ini susah. Nah, itu. Ini isinya, ini yang tidak dimaui oleh kelompok-kelompok atas. Tapi lihat, bupati tadi ada bunga, ada susahnya. Memang kalau kere ini tidak ada bunganya. Ya, semuanya atas perkenan Tuhan, atas pengaturan, atas kemurahan Tuhan. Si kere tadi diusir, kemudian berdiri di pinggir jalan, dia nemu bungkusan di pinggir jalan. Dibuka ternyata isinya snack, isinya ayam goreng dan sebagainya. Dan isi yang semacam ini menimbulkan rasa bunga, ya. Dia mesti bersyukur kepada Tuhan ini, ya sudah begini. Nah ini ternyata di sini pun ada bunganya. Nah, jadi sekali lagi, yang status sosialnya tinggi maupun yang status sosialnya rendah ini sama-sama diberi karunia bunga dan susah. Nah, ini. Jadi bunga susah. Tadi kembali ke definisinya, bunga itu ada apa-apa. Nah ini ada apa bagi si kere, ambil bungkusan plastik, buka, wah ini terus buat pesta. Nah ini menimbulkan kesenangan, menimbulkan rasa gembira dan sebagainya. Jadi kembali kepada bunga susah itu, setiap orang itu diberikan sama. Yang bedanya apa? Manifestasi kesukaan, manifestasi rasa bunga, manifestasi rasa susah, itu yang berbeda. Kalau ini tadi bunganya calon wali kota atau calon bupati kalau menang. Nah kere itu rasa bunganya timbul karena dia nemu tadi, ya kan? Nah, ini dia bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau rasa ini ada rasa sedihnya, ada susahnya. Kalau kalah, nah ini kalau nggak dapat apa-apa susah. Baru pergi aja sudah susah. Nah, ini, jadi di situ sebetulnya Tuhan memberikan rasa bunga, rasa susah bagi siapa saja makhluk ciptaannya yang sama. Rasa bunga, rasa susahnya sama. Yang berbeda hanya manifestasi perwujudan lahiriah, dalam bahasa Jawa urup-uruping agesang. Jadi hanya nyala atau gaya lahiriah saja yang berbeda. Kalau rumah bagus, mobil mewah, deposito banyak, itu hanya urup-uruping agesang. Yang mana membedakan ini hasil capaian, ya diberkati Tuhan juga. Tapi si kere nemu apa tadi juga menimbulkan rasa bunga, itu juga ya, ini ya bersyukur, ini bersyukur, nggak salah, ya toh. Tapi supaya tidak timbul friksi sosial, kalau makin banyak orang-orang, masyarakat, warga masyarakat yang terangkat, yang menyadari saja, yang ini menyadari kalau isinya bunga ya susah, ini isinya ya ada bunga ada susah, itu beban sosial karena perilaku menyimpang, supaya ini ngambil jalan pintas, kepingin ke sini, ini menerjang macam-macam aturan. Nah ini beban sosialnya makin berat, mengganggu keamanan, ketertiban umum dan sebagainya. Kalau dua-dua kelompok ini saling menyadari, tentu meminimalkan friksi atau gesekan. Karena masing-masing orang itu ya sama saja lah. Yang miskin sama saja dengan yang kaya, isinya juga ada bunga, ada susah. Yang kaya, yang miskin isinya juga ada bunga,
ada susah. Nah ini, jadi sebetulnya Tuhan sudah memberikan semuanya sama. Nah mungkin disinilah keadilan yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh umatnya tidak membeda-bedakan. Yang berbeda hanyalah manifestasi, itu boleh karena pencapaian. Yang miskin ini juga akan belajar bahwa untuk sampai ke sana meningkatkan status sosial, tapi dengan cara yang tidak berkompetisi keras, kemudian sampai tega membunuh ya gara-gara mengejar keinginan yang berlebih tadi. Itu baru untuk satu masyarakat, satu bangsa. Kalau antar negara, negara yang kaya pengennya mengeksploitasi terus, nggak mau jadi negara miskin. Ini sudah terbukti, sekarang baru nggak tahu ini ada kesadaran gitu. Negara miskin kepengen kaya, ya caranya meniru ini, udah masuk akal itu. Tapi memang yang kaya sekarang ini tidak ada susahnya. Nah kita baru menikmati sekarang ini baik Eropa, negara-negara Eropa, negara kaya Eropa, negara-negara kaya Amerika, Jepang dan sebagainya, baru dengan timbulnya kesadaran bahwa dia terjebak di dalam situasi susah, ya susah. Sudah kaya tapi susah. Negara miskin ada yang mulai mencapai achievement, capaian-capaian yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Tapi dengan cara di sini karena kita hidup di Indonesia, ada sila pertama ketuhanan. Sadari bahwa mereka sadar dan tidak sadar, kita sadar mulai dari negara miskin itu bahwa Tuhan memberikan karunia yang sama. Kalau kita mencapai, nyatanya diberi jalan yang longgar, nyatanya diberi kemudahan-kemudahan supaya mengejar ini. Nah, semakin gap ini semakin tipis, kalau ini terjadi secara internasional, terjadi secara global, maka tidak akan ada lagi perilaku yang namanya berkonflik atau bahkan berperang. Ya. Akhirnya mempunyai pemikiran bahwa perang itu nggak ada gunanya, karena perang itu apalagi sampai ada yang hancur, kemudian ada penguasaan, nah itu kejahatan terus berlangsung. Nah ini beban sosial, beban masyarakat seluruh dunia makin berat. Kalau si miskin ini makin naik, berarti beban friksinya makin berkurang, beban sosialnya makin kecil. Nah ini yang namanya adil dalam arti karena pemberian Tuhan. Itu saja cukup, kembali kepada bahwa Tuhan itu maha adil karena semua orang, semua bangsa, semua negara diberi bunga, tapi juga diberi susah, itu karunia. Ya, jadi pagi ini topiknya saya kira cukup saja. Jadi bunga susah itu pasti ada karena itu pemberian karunia Tuhan pencipta semesta alam dan isinya. Itu para tresno budaya sekalian, kiranya cukup sekian renungan uraian pagi hari ini. Kami sebagai pembicara mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di dalam pemikiran, di dalam hati, tidak sama. Mari kita ciptakan supaya tidak ada kompetisi yang keras, kompetisi yang tajam di antara kita. Nah ini, itulah menurut kami Tuhan itu maha adil. Rahayu.